Aditya. My name is Puspa Nurul Fadila. My name is Tasuma Elizabeth Kinia. My name is Maylani Taroka. My name is Muhammad Zahran. We are from Group 3. Now in this video we will explain about Human anatomy. Let's enjoy! Anatomi dan fisiologi sistem skeletal. Sistem rangka manusia adalah sistem tubuh yang mendukung dan melindungi organ yang lunak sebagai alat penggerak dan menyediakan permukaan untuk mengaitkan otot-otot kerangka. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah fungsi tulang, sel penyusun tulang, bentuk tulang, dan struktur tulang. Tulang orang dewasa terdiri atas 206 tulang. Tulang banyak mengandung bahan kristalin anorganik, terutama garam-garam kalsium, yang membuat tulang keras dan kaku. Tetapi, sepertiga dari bahan tersebut adalah jaringan fibrosa yang membuatnya kuat dan elastis. Klasifikasi tulang pada orang dewasa digolongkan pada dua kelompok, yaitu axial skeleton dan appendicular skeleton. Fungsi tulang ada 4. Yang pertama, menopang dan memberikan bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh, bentuk wajah, ekstremitas, toraks, abdomen, dan menentukan tinggi badan. Tak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat tegak atau duduk. Yang kedua, menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh untuk menunjang pergerakan dengan nyaman. Yang ketiga, memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Dan yang terakhir, menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan dan mengambil dari tulang. Selain mineral, tulang juga menyimpan lemak yang disimpan dalam sumsum kuning. 3 sel penyusun tulang. Yang pertama, osteoblast, berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mengekskresikan matrik tulang. Matrik tulang tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar, glukosaminoglikan atau asam polisakarida, dan proteoglikan. Matrik tulang merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Yang kedua, osteosit. Sel-sel dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon, yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan di sekeliling kapiler terdapat matrik tulang yang disebut lamella. Di dalam lamela terdapat osteosit yang memperoleh nutrisi lewat proses yang berlanjut ke dalam kanalikuli yang halus. Kanal yang menghubungkan dengan pembuluh darah yang terletak kurang lebih 0,1 mm. Yang ketiga, osteoblast. Sel-sel besar berinti banyak memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat absorpsi, penghancuran, dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblast dan osteosit. Osteoblast berfungsi untuk mengikis tulang, memecah jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru tumbuh. Bentuk-bentuk tulang. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang irreguler, dan tulang sesamoid. Tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contoh tulang panjang yaitu tulang paha, tulang betis, tulang kering, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus,
ulna, dan radius. Tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini memungkinkan manusia untuk bergerak. Contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal dan tulang yang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Tulang pipi. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot. Merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Tulang pipih tersusun dari tulang cancellus di antara dua tulang kortikal. Contoh tulang pipih antara lain tulang rusuk, tulang tengkorak, dan tulang dada, dan tulang belikat. Tulang irregular. Tulang irregular memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, tulang pendek, ataupun tulang pipih. Contoh tulang irregular ini adalah tulang belakang, tulang sakrum, serta tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipi, dan tulang ethmoid. Tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Dan otot selanjutnya, tulang kranium, tulang tengkorak merupakan salah satu bagian tulang yang penting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Bagian-bagian tulang kranium adalah sutura. Sutura adalah hubungan di antara tulang-tulang yang tidak dapat bergerak, terdiri dari sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lambdoidea, dan sutura squamosa. Kedua, sinus. Rongga pada tulang kranium terdiri dari sinus frontalis, sinus sphenoidealis, sinus ethmoidalis, sinus maxillaris. Ketiga, fontanella. Cartilago dan jaringan fibrosa yang terdapat pada tulang kranium embrio terdiri dari fontanella mayor dan fontanella minor. 4. Foramina, lubang tulang kranium. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Kerangka aksial yang kedua ada columna vertebralis columna. Terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentang antara tengkorak dan pelvis. Juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Columna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra cervicalis, tulang leher, 12 vertebra thoracalis, tulang punggung, 5 vertebra lumbalis, tulang pinggang, 5 vertebra sacrum, tulang kelangkang, dan 1 vertebra coccygeus, tulang ekor. Vertebra terdiri dari serangkaian tulang-tulang kecil yang ditumpuk di atas atau satu sama lain, mulai dari tengkorak hingga panggul. Di antara setiap RT terdapat bantalan seperti gel yang dikenal sebagai cakram, yang berfungsi untuk meredam guncangan untuk mencegah tulang saling bergesekan satu sama lain. Tulang punggung memberikan struktur yang menyokong serta melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan dari otak dan tubuh sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta mengendalikan gerakan. Kerangka aksinal yang ketiga adalah tulang toraks. Tulang toraks terdiri dari sternum dan costa sternum.
berbentuk pipi dan panjang kurang lebih 15 cm. Terdiri dari bagian manubrium, sternum, corpus sternum, dan processus kyphoideus. Costa atau tulang rusuk terdiri dari 12 buah, yaitu 7 buah tulang rusuk sejati, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk melayang. Berikutnya, kerangka apendikular terdiri dari ekstremitas atas tulang punggul dan ekstremitas bawah. Kerangka apendikular ekstremitas atas, tulang tungkai atas atau ekstremitas atas terdiri dari 60 tulang dada, 60 tulang 2 buah tulang humerus, 2 buah tulang ulna, 2 buah tulang radius, dan 2 buah tulang carpus, 2 buah metakarpal, 14 buah falang, 2 buah humerus. Tulang ekstremitas atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot utama yang saling menggerakkan siku dan bahu. Tulang lengan berperan penting dalam menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik seperti mendorong atau mengangkat beban. Tulang karpal berfungsi untuk memberikan gerakan memutar atau gerakan yang bebas agar telapak tangan dan keseluruhannya selalu melekat dengan tulang lengan. Kerangka apendikular yang kedua adalah tulang panggul, terdiri dari ilium, ischium, pubis yang bersatu di dalam tulang coccyx. Tulang coccyx bersama sacrum dan coccygeus membentuk pelvis tulang. Tulang punggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang ilium merupakan bagian terluas dan terbesar dari 3 bagian tulang panggul. Tulang panggul berfungsi sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, dan sebagai penyangga organ dalam bagian perut, yaitu usus halus dan usus besar. Kerangka pendek ular berikutnya ada ekstremitas bawah. Tulang ekstremitas bawah terdiri dari tulang paha, tulang panjang yang membuat tegak. Ujung atasnya berbentuk bulatan dengan leher kecil. Kedua, tulang patella, tulang tempurung lutut berbentuk mangkuk yang mangkuk dan mengamankan otot-otot kaki. Ketiga, tibia dan fibula. 2 tulang kaki bawah, tibia lebih panjang dan fibula tulang pipih arah lateral. Tulang paha atau femur adalah tulang yang terpanjang di dalam tubuh sebagai tempat melekatnya banyak otot dan ligamen, dan dapat dibagi menjadi 3 bagian: proksimal, poros, dan distal. Tulang femur berfungsi untuk mengatur struktur gerak, penahan, dan stabilitas tubuh. Tulang patella meningkatkan kemampuan tendon di bagian paha dan sekitar lutut. That's all from our explanation. Thank you for watching. Don't forget to Like, Comment.